Kabar horor. Selamat malam, Sobat Kahor yang berbahagia. Malam ini Bang Fawa masih meneruskan cerita dari video sebelumnya tentang kisah Sutarman, seorang penjaga kebun tebu yang mewarisi pekerjaan ayahnya. Oke, tanpa berlama-lama, langsung cekidot saja. Kisah misteri penjaga kebun tebu lereng hutan Kalimantan, episode keempat. Man, udah siang nih man. Jaket dan sarung aku jemur, bangun. Ucap suara Abdul masuk ke dalam telingaku. Iya Dul, titip dulu sampai kering. Jam berapa ini? Sebentar lagi aja Dul, jawabku dengan kondisi masih mengantuk sekali. Gila, sudah jam 8 man, ucap Abdul perlahan. Ya sudah berisik, sebentar lagi aja, jawabku. Dan tidak lama ada suara keras memanggil-manggil namaku dan Abdul dari depan pintu rumah Abdul. Dan sepertinya suara itu benar-benar aku ingat. Ya ini bentar, jawab Abdul berteriak yang benar-benar menggangguku. Yang masih dalam keadaan mengantuk sekali, masih dalam setengah sadar. Anehnya, suara perempuan yang aku kenal itu malah menangis sangat kencang. Man, bangun man, Warman man, apamu, ucap Abdul berteriak sambil berlari ke arahku. Aku yang sangat kaget, langsung membuka mata dan duduk dalam keadaan mengantuk dan mengucek-ngucek kedua mataku. Kenapa Dul? Kenapa apa? Tanyaku pelan. Di depan Lilis nyusul kamu man, di rumah juga. Pagi tadi Asih dan si Sanim suaminya, juga Titin dan juga Rahmat suaminya juga sampai di rumah, ucap Abdul yang anehnya matanya seperti menahan tangisan. Iya, ya emang bagus dong Dul, bisa merawat Abah. Emang Lilis pernah kirim surat juga Dul? Nah, terus kenapa? Jawabku masih bingung. Sudah pulang dulu sana, ucap Abdul sambil meneteskan air matanya. Aneh Dul, kok nangis segala. Ya sudah, aku pulang. Nanti sarung sama jaket anterin ke rumah ya, jawabku sambil berdiri dari tempat tidurku semalam. Iya man, nanti aku ke rumah, sudah beres semuanya, jawab Abdul dengan mengeluarkan air matanya. Segera aku berjalan keluar rumah Abdul melalui dapur dan berjalan melalui pinggir seperti malam. Di depan Lilis juga terlihat wajahnya seperti sudah menangis. Melihat keberadaanku, Lilis langsung berlari dan memeluk aku. Bang, Abah, ucap Lilis menangis sejadi-jadinya. Kenapa apa Lis? Tanyaku yang kaget, karena baru pertama kali melihat dan mendengar Lilis menangis kejer seperti ini sambil memelukku. Ayo pulang, jawab Lilis sambil menarik tanganku dan berjalan dengan cepat meninggalkan rumah Abdul. Aku hanya berjalan dengan perasaan yang tidak menentu. Apalagi pagi ini setelah kejadian semalam, sudah cukup hal itu tidak mau aku ulangi lagi. Asih sama Titin sudah ada di rumah, tanyaku. Lilis hanya mengangguk saja, bahkan tidak biasanya. Langkahnya begitu cepat. Dari kejauhan, rumah sudah terlihat beberapa warga yang berkumpul. Sementara Bang Dharma, suaminya Lilis, langsung berdiri dari duduknya ketika melihat kedatanganku dari kejauhan. Semakin mendekat langkahku menuju rumah, semua orang yang ada di depan rumah menatap ke arahku. Seketika Bang Dharma langsung memelukku dengan erat-erat. Yang sabar man, apa sudah pulang? Bisik Bang Dharma. Seketika itu juga aku melepaskan pelukan Bang Dharma dengan sekuat tenaga. Ucapan Bang Dharma adalah ucapan yang tidak pernah ingin aku dengar. Apalagi semalam rasanya sakit hati ini terbukti pagi ini. Sabar ya man, sabar, ucap Bah Ajan yang menghampiriku. Aku hanya menatap tajam saja ke arah wajah Bah Ajan, seolah wajah dan tubuhnya akan aku makan hidup-hidup. Kemudian aku melangkah masuk ke dalam rumah. Tubuh Abah sudah tertutup sarung semuanya. Di atas tikar pandan dan hanya tangisan dari Asih, Titin dan Mama saja yang terdengar olehku. Aku benar-benar tidak percaya pagi ini datang dengan memberiku sejuta kejutan. Bahkan arti melepaskan seorang Bah Warman, abahku. Dan menyesalinya aku tidak ada di dekat Abah ketika pergi. Malam-malamnya aku berada dalam keadaan yang sebelumnya aku tidak pernah benar-benar tahu tentang kebun tebu itu.
Aku hanya duduk di dekat mama, tepat di samping kepala abah yang sudah tertutup sarung. Air mata mama mungkin tidak akan pernah habis mengantarkan kepergian abah. Asih dan Titin hanya mencium tanganku ketika sudah lama tidak berjumpa. Dan tidak beruntungnya perjumpaan dengan dua adikku ini dalam keadaan seperti ini. Titin datang duluan bang, jam 6 lebih. Kondisi abah sudah menggigil parah dan keringatnya bahkan sangat banyak. Tidak lama Asih datang. Abah sempat melihat Titin dan Asih kemudian tersenyum. Namun setelah itu badannya kejang-kejang. Mama dan Lilis datang karena Asih teriak begitu. Juga Bang Dharma, Bang Sanim dan Bang Rahmat. Setelah itu abah meninggal. Ucap Titin perlahan menjelaskan di sampingku. Aku hanya mengangguk saja mendengarkan penjelasan Titin. Sementara air mata tidak bisa kutahan lagi. Perlahan menetes begitu saja. Apalagi ketika aku melihat keluar, sudah banyak warga yang datang ke rumah untuk melayat. Segera dengan perlahan aku berdiri kembali dan meninggalkan abah yang sudah tidak bernyawa dan berjalan dengan perlahan ke dapur. Di dapur, Bang Dharma langsung mengajakku duduk. Bang, bumikan saja, jangan terlalu lama, ucapku perlahan. Sambil menerima rokok kretek yang Bang Dharma berikan. Iya man, lagian anak-anaknya sudah berkumpul juga. Ini pemandian sebentar lagi selesai, jawab Bang Dharma. Man, ucap Abdul yang terlihat masuk dari pintu dapur. Sini Dul, sama siapa Dul? Tanya aku. Semuanya man, lengkap, istri, abahku dan mamaku juga di depan ada giliran melayat masuk. Maaf ya man, aku tidak bilang langsung barusan, ucap Abdul dengan sangat merasa bersalah. Jam 7 kurang man. Setelah semuanya beres, baru Lilis menyusul Maman. Bukan apa-apa, keburu banyak warga yang datang, sahut Bang Dharma. Oh, iya bang, tidak apa-apa. Untung Asih dan Titin juga sudah sampai di rumah, jadi bisa segera cepat dikebumikan abah. Kasihan, ucapku kepada Bang Dharma. Semalam, kata Lilis, di kebun tebu kamu man. Abang dari kota saja jam 4 pagi man. Untung malah duluan abang sampai di sini, ucap Bang Dharma. Sementara Abdul hanya berdiri di dekatku. Enggak bang, rumah Abdul saya malam tadi menginap sendirian di rumahnya, jawabku yang berbohong pada Bang Dharma. Iya, soalnya kata Mama dan Lilis, semalam Mbah Ajan nyari Maman dan mengembalikan opor Maman datang ke sini sama temannya man. Aneh, ucap Bang Dharma. Ucapan Bang Dharma cukup membuatku kaget dalam kondisi seperti ini. Walaupun sangat wajar karena Bang Dharma tentunya tidak tahu apa-apa. Dan harusnya aku berterima kasih mendengarkan informasi ini. Bahkan Abdul yang mengetahui apa yang terjadi cukup kaget mendengarkan ucapan Bang Dharma. Temui si Ajan Dul, bilang jangan dulu muncul di hadapanku. Takutnya aku kelepasan Dul. Bilang kalau mau membereskan sesuatu, jangankan tubuh ini, nyawa juga aku siap lepas. Kita lihat siapa yang mati duluan, ucapku dengan tegas kepada Abdul. Tanpa menjawab, dan pasti Abdul tahu betul bagaimana aku semalam. Abdul langsung bergegas keluar dari dapur. Bahkan ujung rokok kretek yang sedari aku hisap, ujungnya yang masih menyala aku matikan dengan ujung jariku. Saking kesalnya pada Mbah Ajan. Sudah man, jangan sampai begitu, sabar. Kondisinya lagi begini ya, kasihan abah, jawab Bang Dharma sambil tangannya bergetar karena kaget dengan ucapanku yang pasti didengar jelas oleh Bang Dharma. Tak lama kemudian, Abdul kembali dan Bang Dharma berdiri dari duduknya. Karena semua yang mengatur pemandian sampai dikebumikan, abahku adalah Bang Dharma, yang memang sudah sangat kenal dengan warga kampung ini. Karena selama menikah dengan Lilis, Bang Dharma pernah tinggal bersama di rumah panggung ini. Sudah Dul, tanyaku. Sudah man, beres, jawab Abdul singkat namun seperti menyembunyikan sesuatu dariku. Berarti Dul semalam sudah tahu kalau aku pura-pura tidur. Buktinya kamu dengar sendiri kan, kata Mbah Ajan. Kata Bang Dharma, barusan Mbah Ajan mengembalikan opor. Sudah tidak ada pilihan Dul, ucapku perlahan. Man, kondisinya lagi begini. Sudah bang dulu pikiran itu. Kita antarkan dulu Mbah Warman sampai tempat terakhirnya. Setelah itu baru kita pikirkan lagi tentang bagaimana kebun tebu ke depannya, jawab Abdul menenangkanku. Tidak lama mayat abah diangkat oleh beberapa orang, termasuk suami Asih dan Titin ikut mengangkat untuk segera dimandikan. Aku segera berdiri. Jagain aku Dul, takutnya tiba-tiba emosi, ucapku sambil berdiri dan mengikuti mayat abah untuk segera dimandikan. Selama proses pemandian mayat, abahku benar-benar terpukul. Selama proses pemandian mayat abahku, aku benar-benar terpukul
Apalagi tidak sempat semuanya Abah ceritakan tentang semuanya kepadaku termasuk kebun tebu. Badannya sangat kecil, berbeda ketika dalam keadaan sehat semasa hidupnya. Yang baru aku tahu, di mulutnya tidak jarang keluar darah, dan itu membuat aku kaget. Bahkan penjelasan dari Rahmat, suaminya adikku Titin, tidak lama sekali masuk akal dalam diriku. Tidak lama semua proses pemandian selesai, Abdul tetap berada di belakangku. Kembali mayat Abah dibawa masuk ke dalam untuk segera dikafani. Aku kembali lagi duduk, bahkan ketika dipanggil untuk membantu mengkafani, aku menolak karena tidak kuat melihat kondisi Abah yang terakhir. Walaupun dalam hatiku mencoba untuk ikhlas, tapi tidak bisa sama sekali. Apalagi sakitnya Abah belum bisa aku ketahui dengan benar semuanya apa. Terlepas, itu adalah cara Tuhan membuatnya kembali. Beberapa warga silih bergantian datang, dan suara orang mengaji sudah kembali aku dengar. Namun aku masih saja bertarung dengan sengit dalam pikiranku. Apalagi ini semua seperti mimpi di pagi hari, yang sebelumnya tidak pernah menyangka melepas kepergian abahku dengan meninggalkan banyak pertanyaan untukku, anak laki-laki satu-satunya ini. Karena mama memanggilku, segera aku masuk ke dalam rumah meninggalkan Abdul di dapur. "Man, Pak Ajan bilang jangan dulu dimakamkan, ada tamu yang belum datang," ucap mama perlahan di samping Lilis, Titin dan Asi yang selalu dekat dengan mama. Segera aku keluar berjalan dengan cepat, mencari di mana Mbah Ajan berada, yang ternyata sedang berbicara dengan Bang Dharma, Rahmat dan juga Sanim. Semuanya itu menantu Abah. "Bang, makamnya sudah siap?" tanyaku. "Siap, Man. Barusan Bang Sanim pastikan dari pemakaman umum," jawab Bang Dharma. Iya, Man. Sudah siap, tinggal ke sana. Orang-orang penggali juga sudah siap. Alhamdulillah lancar," sahut Bang Sanim. "Ya sudah, sekarang saja, jangan kelamaan," jawabku dengan tegas. "Man, tunggu dulu, Man. Sebentar, ada tamu yang belum datang," sahut Mbah Ajan yang memang aku menunggu keluar ucapan itu. "Tamu? Siapa tamu? Dengar, saya ini anaknya ya. Tamu siapa? Lagian kamu bukan siapa-siapa di keluarga kami. Tidak perlu mengatur-atur. Kalau mau ikut mengatur, urus saja kematian Abah sendiri nanti," ucapku dengan nada keras. Dan hal itu membuat beberapa warga yang mendengar ucapanku langsung melihat ke arahku yang sedang berdiri. Man, tidak baik bicara seperti itu, Man. Kan Abah Ajan sahabat almarhum Abahmu, Man. Sama-sama mengurus semua pekerjaan, termasuk kebun tebu juga," sahut Bang Rahmat, suami adikku Titin. "Jangan ikut campur, Bang. Abang mantu, bukan anak. Bang, makamkan sekarang. Peduli setan siapa tamu itu. Suruh saja kalau keberatan berhadapan denganku," ucapku dengan keras. Terlihat Abdul berjalan mendekat ke arahku dan mencoba menenangkanku yang dalam kondisi sangat emosi. Bahkan melihat wajah Mbah Ajan benar-benar rasanya ingin aku makan hidup-hidup. Baik, Man. Akan segera. Sekarang Abah dimakamkan," jawab Bang Dharma yang sebelumnya sudah mengetahui ucapanku tentang Mbah Ajan di dapur. Dan segera pergi masuk ke dalam diikuti oleh langkahku, kemudian Abdul. Apalagi keranda sudah siap dan berada di samping rumah. Tidak lama setelah beberapa warga juga membantu memasukkan Abah ke dalam keranda mayat. Aku dan semuanya yang ada di rumah, kecuali Mama, Lilis, Asi dan Titin saja, dan beberapa tetangga perempuan tidak mengantarkan Abah ke pemakaman. Walaupun jaraknya terbilang tidak cukup dekat dan juga tidak terlalu jauh, aku memangku keranda di bagian depan, yang di sebelahnya adalah Bang Dharma, dalam menuju perjalanan di pemakaman. Bercampur aduk sudah perasaanku. Walaupun aku berusaha sekuat tenaga tidak untuk meneteskan air mata, karena takut dilihat beberapa warga yang terlewati oleh rombongan menuju pemakaman ini, yang bisa dibilang cukup banyak. Apalagi Abah memang semasa hidupnya dikenal juga oleh semua warga kampung ini. Setelah matahari mulai meninggi, proses pemakaman Abah berjalan sangat lancar. Apalagi aku yang ikut masuk ke liang lahat dengan Dharma abangku dan salah satu ustadz di kampung ini. Setelah masuk liang lahat dan penutup liang lahat selesai, sebelumnya adzan juga sudah dikumandangkan. Barulah aku merasa bersalah sambil menginjak tanah yang diturunkan dari atas oleh beberapa orang penggali. Maafkan, Bah, tapi Maman janji akan membereskan semua wasiat pekerjaan yang Abah berikan, termasuk semuanya, Bah, ucapku dalam hati. Bahkan aku yang saking merasa lelah dan tidak tahu kenapa air mata keluar begitu saja. Bahkan aku menerima lambaian tangan Abdul dari tas. Bahkan aku menerima lambaian tangan Abdul dari atas.
Kemudian beberapa warga yang dekat dengan Abah menggantikanku menginjak tanah agar makam semakin terisi dan penuh sampai di atas. Beberapa teman-temanku silih berganti menyapa dan mengucapkan rasa bela sungkawanya. Aku hanya membalasnya dengan ucapan terima kasih saja. Seketika mataku mencari di mana Mbah Ajan berada, namun sama sekali tidak aku lihat. Apalagi pemakaman kampung ini dikelilingi beberapa pohon bambu yang sangat rindang. Beberapa kali aku melihat sekitar untuk memastikan. Sama sekali Mbah Ajan tidak aku lihat. Lihat saja, Bah, ucapku dalam hati. Tidak lama setelah proses pemakaman selesai, Ustadz kampung ini memimpin doa untuk mengiringi kepulangan Abah pada penciptanya. Sambil berjongkok, Abdul tetap saja berada di sampingku dan tidak jarang selalu memberikan ucapan-ucapan agar aku berusaha kuat. Setelah selesai semuanya, aku dan Abdul juga beberapa warga yang ikut mengantar Abah pun pulang. Aku seperti meninggalkan separuh hidupku dengan banyak pertanyaan ketika melihat nama Abah dan binnya atau nama bapaknya, lengkap dengan tanggal meninggal Abah dan lahirnya, tertulis di nisan kayu yang sudah tertancap di atas makam Abah. Dari kejauhan, sebelum sampai rumah, aku melihat mama dan adik-adikku sedang duduk mengobrol dengan dua orang yang tidak aku kenal sama sekali. Walaupun semakin mendekat, aku baru sadar bahwa orang itu Roja, orang yang semalam aku lihat dengan Mbah Ajan. Karena tidak enak, Abdul menjauh begitu saja dariku. Man, ini Pak Bramantio yang punya kebun tebu, ucap mamaku. Oh iya, jawabku. Dan anehnya Roja menatap ke arahku seperti ada yang aneh dan salah dariku. Pak Bram dengan perawakan yang besar dan berjanggut langsung memberikan tangannya padaku. Bramantio, ini anak laki-lakinya Mbah Marwan ya, ucap Pak Bram dengan suara yang sangat serak. Maman, Sutarman, jawabku sambil menerima salamnya. Sementara Roja juga ikut mengenalkan namanya, walaupun aku sudah tahu ketika malam datang ke rumah Abdul mencariku. Hanya itu Maidah yang saya ingin sampaikan, dan mohon maaf jika pemberian saya kurang. Mbah Warman orang baik, bahkan puluhan tahun sudah menjaga tanah dan kebun saya. Namun maaf, baru bisa datang dalam kondisi seperti ini, ucap Pak Bran. Selanjutnya, mungkin bila berkenan, anak Mbah Warman saja yang meneruskan, Pak, ucap si Roja dengan suara yang sudah pernah aku dengar, karena hampir mengetahui persembunyianku malam kemarin di kebun tebu. Bagaimana Maman, bersedia kamu? Tanya Pak Bram sambil melihat ke arahku dengan tatapan aneh. Ya, bersedia Pak, ucapku. Bagus. Apalagi sebulan lagi panen kan ya? Iya kan Mbah Ajan? Jawab Pak Bram. Iya betul Pak, jawab Mbah Ajan yang sudah tidak berani menatapku sama sekali. Karena aku rasa sudah selesai ucapanku, basa-basi dengan Pak Bram dan Roja, aku pun duduk. Dan kagetnya, Roja mengikuti di mana sekarang aku duduk. Maman Suherman, semalam ada orang lain yang masuk ke dalam kebun tebu. Ada hama, namanya manusia. Depannya, kamu harus curiga orang itu untuk apa datang, ucap Roja dengan suara tegasnya, sambil menepuk pundakku. Sementara badan Roja jauh sangat besar dengan rambut panjang yang terikat. Maaf Pak, maksudnya apa? Jawabku yang sebenarnya hama itu adalah aku, dan aku berusaha cukup tenang. Si Ajan bilang, kamu sering ketinggalan obor di saung, benar kan? Malam itu aku menyangka kamu hama itu. Ternyata salah. Kamu tidur dan menginap di rumah orang yang barusan juga aku lihat. Bahkan semalam aku datang ke sini sebelum Mbah Warman meninggal paginya, jawab Roja dengan perlahan. Aku benar-benar bingung oleh ucapan si Roja. Apalagi Mbah Ajan berbohong kepada si Roja. Dan aku tidak mengerti apa yang sebenar-benarnya terjadi di kebun tebu itu. Dan aku masih berusaha tenang agar menjawab ucapan Roja sebenar mungkin, agar yakin dan percaya, supaya tidak menimbulkan kecurigaan dari Roja. Tetangga dan para menantu mama bahkan sesekali mencuri pandang ke arahku, karena obrolanku saat ini hanya bersebelahan dengan Roja. Apalagi dari segi postur tubuh, jelas jauh berbeda aku yang kurus dengan rambut yang pendek, sementara Roja sebaliknya. Baru saja aku akan menjawab ucapan Roja, melihat Pak Bram sudah berpamitan pada mama dan anak-anak perempuan mama, seketika Roja ikut berdiri juga. Benar, berarti Mbah Ajan tidak berbohong padaku. Dia semalaman bercerita panjang tentang bagaimana kamu. Dan benar,
Si Abah Ajan tidak bohong. Sudah, lupakan soal ucapanku barusan. Aku hanya ingin memastikan saja, ucap Roja sambil memberikan tangannya di hadapanku untuk bersalaman. Karena masih bergelut dengan perasaan kaget di hari kematian Abah. Aku hanya menerimanya dengan sangat lemas sekali jabatan tangan dari Roja. Apalagi semua yang aku pikirkan semalam dan barusan sebelum Abah dikebumikan tentang Mbah Ajan benar-benar salah. Apa sebenarnya semua ini? Ucapku dalam hati sambil mengusap muka sekuat tenaga oleh kedua tanganku sendiri. Bahkan keadaan saat ini membuatku tidak percaya begitu saja datang kepadaku dengan sendirinya, dengan waktu yang sangat cepat. Man, gimana? Aman tidak? Tanya Abdul tiba-tiba duduk di sebelahku dengan wajah yang cemas. Ayo ke dapur, jawabku sambil berdiri. Abdul hanya mengikuti langkahku. Dan aku sambil menerima beberapa salam dari tetangga yang masih berdatangan hari ini, walaupun hari semakin siang. Man, aku lihat barusan Roja sebegitu seriusnya bicara sama kamu, ucap Abdul sambil membawa kopi. Susah Dul, aku jadi bingung. Malah Mbah Ajan yang berbohong kepada Roja, seolah-olah melindungi aku di kejadian semalam, ucapku pelan sekali pada Abdul. Maksudnya Man, aku tidak paham Man, jawab Abdul makin penasaran yang berganti awalnya sangat khawatir padaku. Segera aku jelaskan kembali obrolanku dengan Roja, walaupun Abdul hanya mengangguk saja berkali-kali dan mencoba memahami apa yang aku ucapkan kepadanya. Man, sebentar Man. Berarti Mbah Ajan sudah jadi kunci. Paham kan maksud ucapanku? Ucap Abdul pelan sekali, sama dengan nada bicaraku. Aku hanya menganggukkan kepala dan sangat setuju dengan ucapan Abdul. Walaupun sebenarnya aku masih berada dalam kesedihan hari ini, harus perlahan masuk pada suatu masalah yang sebenarnya tidak tahu masalah apa yang sedang aku hadapi saat ini. Tenang Man, ada apa-apa jangan sungkan bicara padaku. Almarhum Mbah Warman sudah aku anggap seperti bapakku juga, ucap Abdul sambil menepuk-nepuk pundakku berkali-kali dengan air mata yang menetes begitu saja dari mata Abdul. Barulah air mata yang sedari tadi sekuat tenaga aku tahan sejak dari pemakaman sudah tidak bisa aku tahan lagi. Air mata mengalir begitu saja dengan perlahan kepadaku menunduk. Air mata mengalir begitu saja dengan perlahan kepalaku menunduk. Setelah itu Abdul berdiri karena Lilis dan Titin memanggilnya karena membutuhkan bantuan untuk memindahkan karung beras dari hasil orang-orang yang melayat dari pagi sampai siang. Sementara Asi dan Mama masih menerima tetangga yang datang di rumah. Man, Abang minta sudah redakan emosi kamu sama Mbah Ajan. Tahan, suasana masih berduka. Jujur, Abang juga penasaran dengan Pak Bram dan orang yang barusan bicara sama Maman. Entah kenapa ya, ada rasa yang mengganjal di hati Abang melepas kepergian Abah, ucap Bang Dharma sambil duduk di sebelahku. Aku hanya mengangguk sambil mengelap air mata dari kedua mataku perlahan. Iya Bang, Maman rasa sudah cukup kesal sama Mbah Ajan, jawabku sambil mengingat ucapan Roja yang sebelumnya masih terngiang di telingaku. Dan selama Bang Dharma duduk di sebelahku, hanya berbatang-batang rokok saja yang aku hisap, dan Bang Dharma tanpa ada ucapan apapun. Dan aku yakin Bang Dharma pikirannya sedang ke satu titik yang sama denganku, yaitu kebun tebu. Sampai tidak terasa hari ini waktu berjalan dengan sangat cepat. Pikiranku dan perasaanku masih belum bisa berdamai melewati hari yang berat di tahun ini. Mama, adik-adikku sibuk membereskan semuanya ketika hari dari siang berganti menuju sore. Apalagi Abdul sudah pamit pulang karena sudah sedari tadi menemaniku yang hanya bisa duduk-duduk saja di dapur. Man, sini Man, teriak mamaku. Ayo Man, harus ada yang dibicarakan. Lagian sudah pegal dari tadi hanya duduk, ucap Bang Dharma sambil menarik tanganku. Bahkan aku benar-benar tidak siap melihat rumah panggung berukuran kecil bagian tengahnya ini, yang pagi tadi Abah terbaring sudah tidak bernyawa, dan aku harus duduk di sana. Lilis, Asih, Titin, dan para suaminya sudah berkumpul duduk. Begitu juga dengan Mama. Jadi begini Man, kamu anak paling besar dan paling tua. Abah tidak meninggalkan apapun kecuali radio bututnya dan segala peralatan ke sawahnya. Mama minta sebagai bekal kamu, ambillah semua pekerjaan Abah sebagai warisan.
Asih, Titin dan Lilis juga suaminya semuanya setuju. Apalagi selama beberapa hari adik-adik kamu juga tidak langsung pulang untuk menemani mama dulu sementara di sini. Ucap mama sambil meneteskan air matanya. Iya mak, tidak apa-apa. Cuma sayang sekali abah keburu pergi di saat anak satu-satunya lagi belum menikah. Padahal beberapa hari maman ini pengen bahas mak sama abah. Cuma ya sudah begini, mungkin sudah waktunya. Ya mak, tidak perlu khawatir. Warisan pekerjaan akan maman teruskan, termasuk menjaga kebun tebu. Ucapku perlahan. Maafkan abah ya man, ucap mama sambil semakin menjadi tangisnya. Dan seketika Lilis yang duduk paling dekat dengan mama memeluk mama langsung. Sudahlah mak, sudah maman maafkan. Ucapku yang sebenarnya tidak tega mengucapkan hal barusan. Karena itu seperti bahasa emosi yang harus keluar dari mulutku. Setelah itu Bang Dharma berjanji tidak akan pernah membawa Lilis ikut dengannya. Dan memilih untuk seperti biasanya pulang kerja dari kota ke rumah ini tiap 1 minggu sekali. Dan beberapa sudah berjanji dari Titin dan juga Asih, dia akan sering menjenguk mama dan merasa menyesal tidak merawat abah selama dalam keadaan sakit. Sampai perlahan langit sore berganti dengan malam. Dan baru saja beduk maghrib, aku dengan jelas perlahan aku mundur dari obrolan keluarga, kembali duduk di dapur dan melinting tembakau yang saat ini hanya inilah yang bisa membuatku tenang. Tidak lama terlihat Lilis turun dari rumah dan berjalan mendekat setelah memakai sandal sambil membawa lampu semprong ke arahku. Sebelum subuh, abah bangun memanggil satu nama, Kang. Mama saat itu masih tidur terlelap, ucap Lilis perlahan sambil duduk di depanku. Nama? Maksudnya Lis? Abang tidak paham, jawabku yang langsung kaget dengan ucapan Lilis. Sebenarnya tidak baik. Mungkin belum 1 hari kepergian abah, Lilis sudah bicara yang tidak-tidak. Tapi Lilis merasa sangat takut sendiri, dan kepada Akang saja Lilis berani bicara. Karena sebelumnya juga kejadian di kamar mandi sebelum malam itu kan Akang ingat kan? Ucap Lilis perlahan. Iya abang ingat. Yang abang bawa obor ke kamar mandi kan? Terus Lilis juga ikut sama abang kan? Malah yang ngajak ke dalam Lilis. Lalu kenapa dengan tadi Lilis bilang nama dan suku tadi, kenapa? Jawabku yang semakin penasaran dan ingat betul kejadian itu. Baru saja mulut Lilis terbuka akan menjawab ucapanku, tiba-tiba pintu dapur tertutup sangat kencang. Bah! Dan mengeluarkan suara yang sangat keras, karena sebelumnya tidak ada yang pernah menutup pintu dapur sekencang itu. Aku dan Lilis hanya saling menatap aneh. Dan terlihat Lilis semakin menunjukkan wajah yang sangat ketakutan sekali. Sudah tenang, palingan angin, ucapku. Langsung berdiri dan membuka pintu dapur sambil memperhatikan sekitar. Ketika mataku tertuju pada kamar mandi. Di belakang kamar mandi, aku melihat hal yang seharusnya mungkin mataku tidak harus melihat ke arah sana. Siapa itu? Ucapku pelan dengan badan yang langsung bergetar dengan perlahan. Setengah badannya tertutup oleh sebagian kamar mandi yang terbuat dari bilik bambu. Apalagi semakin jelas, karena malam dengan waktu maghrib gelapnya belum begitu pekat. Dengan wajah yang tertutup rambut yang mengambai begitu panjang. Hitam. Ucapku perlahan diikuti dengan getaran pada tubuhku yang tidak tahu kenapa bisa seperti ini. Bang! Lilis bikin kaget saja. Ucapku langsung mundur buru-buru dan hampir saja menabrak badan Lilis. Ada apa sih bang? Lihat apa? Ucap Lilis sambil berjalan dan akan keluar dapur. Sudah. Sini, duduk lagi. Ucapku sambil menarik badan Lilis. Aku berusaha dengan sangat untuk segera menenangkan diriku di hadapan Lilis. Apalagi wanita yang aku lihat tidak jauh posisinya dari pemandian jenazah di mana pagi tadi abah dimandikan. Semoga tidak ada kaitannya, ucapku dalam hati sambil menarik nafas sangat dalam dan mengeluarkannya secara perlahan. Abang lupa sampai di mana barusan? Ucapku mencoba tenang dan mencairkan suasana. Sampai abang tanya kenapa kejadian semalam dan nama yang subuh itu, Kang. Ucap Lilis kembali dengan tatapannya yang beda, tidak seperti biasanya ke arahku. Lalu, ya, coba pelan-pelan jelaskan sama abang, biar abang paham.
Ucapku yang memang sudah terbiasa bicara banyak dengan Lilis. Makanya barusan Lilis penasaran abang lihat apa. Malam itu, maaf ya bang, bukan apa-apa. Lilis melihat perempuan agak jauh di kebun singkong. Melihat ke arah abang dan Lilis. Pakai baju hitam, rambutnya panjang. Dan Lilis penasaran itu manusia atau bukan. Soalnya pas Lilis nepuk badan abang, pelan sekali jalannya. Seperti orang yang sudah kecapean. Mendekat, dan terus mendekat ke arah Lilis. Ucap Lilis perlahan. Baru saja apa yang aku dengar dengan apa yang aku lihat seperti dibenarkan penglihatanku barusan dengan ucapan Lilis. Apalagi, waktunya benar-benar barusan terjadi. Bang, percayakan ucapan Lilis barusan? Ya, abang percaya. Jawabku sambil menunjukkan berdirinya bulu kudukku di bagian lenganku. Nih bang, maksudnya apa wanita yang abah sebut namanya sebelum subuh yang Lilis dengar itu sama sosok wanita malam itu yang berjalan mendekat? Ucap Lilis dengan semakin ketukan. Ucap Lilis dengan semakin ketakutan. Terus siapa emangnya namanya Lis? Jawabku semakin penasaran. Abah bilangnya hanya maafkan saya Sekarwangi, maafkan. Setelah itu ada suara keras di dapur, kayak hentakan injakan manusia sangat keras. Buk, seperti itu. Ucap Lilis perlahan sekali. Astagfirullah bang. Teriak Lilis sangat kencang karena duduknya memang menghadap ke arah pintu dapur. Segera dengan cepat aku melihat ke arah di mana pandangan Lilis berada. Ketika berbalik badan, dengan cepat dan keras aku tutup pintu dapur. Wah, ada apa? Ucap Bang Dharma dari dalam berjalan dengan cepat menghampiri Lilis yang sudah menutup kepalanya dengan kedua tangannya. Bawa Lilis ke dalam Bang Dharma, cepat. Ucapku sambil mengunci pintu dapur. Ada apa man? Saut Mama yang hanya berdiri di ujung rumah sebelum turun ke dapur. Sementara Asi dan Titin langsung membantu Bang Dharma membawa Lilis masuk ke dalam rumah. Ya, Sekarwangi. Aku harus ingat nama ini, ucapku dalam hati. Bahkan aku tidak menjawab dan hanya langsung membawa lampu semprongnya ke tengah rumah, di mana Lilis sudah duduk dengan wajah yang benar-benar ketakutan. Dan aku langsung memberikan lampu kepada Mama. Segera aku ke kamar dan mengambil salah satu pisau yang dengan cepat aku masukkan di antara celanaku, tepatnya di pinggang, dengan nafas yang semakin tidak tenang. Man, mau kemana man? Ucap Bang Dharma. Bang, sebenarnya barusan ada apa sih bang? Tanya Titin yang sangat khawatir. Apalagi si Asih yang juga khawatir. Dia sambil memeluk erat Lilis, hanya melihat ke arahku dengan aneh juga. Tanpa menjawab aku kembali ke dapur dengan perasaan yang semakin tidak tenang. Setelah sebelumnya juga baterai senter milik Abah sudah aku pegang. Apalagi sebelumnya yang sekarang aku yakini bukan manusia dan itu sudah dilihat oleh Lilis dengan sangat jelas. Dan aku dengan cepat membuka pintu dapur yang sebelumnya karena panik sudah aku kunci. Bahkan aku tidak menggunakan sandal sama sekali. Siapa kamu ini? Ucapku penasaran sambil melihat sekitar sama sekali keberadaannya sudah tidak ada. Cahaya dari lampu baterai senter aku arahkan ke setiap gelap malam ini. Padahal suara beduk isya juga belum aku dengar sebelumnya. Perlahan aku berjalan memastikan di mana tempat sebelumnya aku lihat sosok gaib perempuan dengan serba hitam itu di belakang kamar mandi. Setelah terlebih dahulu lampu senter aku arahkan, sama sekali sosok perempuan itu sudah tidak ada. Kenapa bah? Ini ada apa sebenarnya bah? Ucapku tiba-tiba karena perasaanku sendiri membawa pada sebuah keyakinan bahwa semuanya bersangkutan. Apalagi hal seperti ini bukan sekali saja yang aku alami. Sudah hampir segala sudut gelap dan kebun singkong yang tidak terlalu luas aku soroti dengan lampu senter. Namun keberadaannya sama sekali tidak terlihat lagi. Dan aku sangat yakin sewaktu-waktu bakalan muncul lagi sosok itu. Sekarwangi, ucapku perlahan sambil berjalan melewati kamar mandi kembali. Dan dengan tiba-tiba aku melihat dengan kepalaku sendiri air dalam wadah di kamar mandi berjatuhan begitu saja dengan perlahan. Srek. Padahal sama sekali tidak ada siapa-siapa di dalam kamar mandi. Berjatuhannya air bukan karena wadah penampungan air penuh, melainkan turun dengan perlahan begitu saja, mengeluarkan suara layaknya air jatuh menyentuh bambu. Penasaran yang dibalut oleh rasa keberanianku hilang begitu saja ketika kedua mataku yang normal dan dalam keadaan sadar melihat berjatuhannya air dengan perlahan.
Tiba-tiba berganti dengan rasa takut yang sebelumnya pernah mendengar untuk yang pertama kalinya. Suara decitan kayu di dalam rumah ketika Abah waktu itu sakit. Ini hadir kembali malah lebih menakutkan. Segera aku berjalan dengan cepat masuk ke dalam dapur kembali. Dan kejadian barusan sudah cukup meyakinkanku bahwa sosok perempuan selama Abah sakit benar-benar nyata adanya. Apalagi bukan aku sendiri yang menjadi saksi, melainkan ada Lilis, adikku sendiri. "Gimana Lilis?" tanyaku. "Di dalam kamar, Man. Lagi ditemanin sama Mama dan Asih. Lagian barusan kenapa sih, Man?" "Awalnya Abang lagi bicara sama Mama sambil hitung-hitung amplop setelah Sanim dan Rahmat pergi ke masjid," tanya Bang Dharma sangat cemas. Tidak tahu, Bang. Maman tidak bisa jelaskan," jawabku yang sebenarnya berusaha menenangkan diri di hadapan Bang Dharma setelah menyaksikan kejadian barusan. "Tapi tidak biasanya Lilis seperti ini. Belum saja 1 hari Abang meninggal. Perasaan di rumah ini sudah beda sejak Abang dan rombongan mengantarkan Abah ke kuburan, Bang," sahut Titin yang duduk di dekat pintu kamar Lilis yang sedikit terbuka. Sudah. Titin jangan jadi berpikiran aneh-aneh juga. Semoga saja semuanya baik-baik saja. Dan barusan Lilis tidak melihat apa-apa, hanya kaget saja," ujar Bang Dharma. Tidak lama suara beduk Isya aku dengar dengan jelas. Dan anehnya Sanim dan Rahmat sejak tadi belum pulang dari masjid. "Anginnya emang akhir-akhir ini di kampung ini seperti ini, Mak?" tanya si Titin. "Tidak tahu, Tin. Ya cuma memang beberapa malam terakhir. Atau lupa kapan ya pernah kayak begini. Ya mungkin cuma mau ganti cuaca kali," jawab Mama di dalam kamar Lilis yang suaranya masih jelas aku dengar. "Ganti cuaca gimana sih, Mak? Orang masih lama ke musim hujan," sahut Asih dari dalam kamar Lilis. Aku yang mendengar ucapan adik-adikku dan Mama tiba-tiba teringat pada malam di mana pertama aku mengantarkan jaket almarhum Abah ke kebun tebu. Benar sekali, anginnya malam ini benar-benar sama kencangnya. Apalagi pintu depan rumah masih terbuka. "Nanti Titin tidur di kamar Mama saja bareng sama Mama. Nanti Titin tidur di kamar Mama saja bareng sama Mama, Lilis sama Asih. Terus biar yang lainnya di tengah rumah saja ya," ujar Mama sambil keluar kamar. Gimana, Mak?" tanya Bang Dharma sangat khawatir dengan keadaan Lilis. Sudah, dia sudah tidur," jawab Mama sambil mengecilkan cahaya lampu dari semprong. Mama kemudian masuk ke dalam kamar. Sementara aku masih saja duduk bersebelahan dengan Bang Dharma. Tidak lama, lihat dari kejauhan, Sanim dan Rahmat berjalan dengan cepat, seperti orang yang terburu-buru. Sementara diamnya aku malam ini, diam dengan segala kekhawatiran yang sudah terjadi dan yang akan terjadi ke depannya. "Beh, umben buru-buru," ucap Bang Dharma. Man, Kang Maman, Kang Dharma, barusan lihat perempuan cantik pakai kebaya masuk jalan ke sini tidak? Jalannya cepat sekali," ucap Sanim sambil berjalan masuk. Iya, masa kalian tidak lihat? Tadi dari jauh diam di dekat pemandian Abah waktu pagi. Pas aku lihat dari arah sana, tidak ada jalan lagi kayaknya," sahut Rahmat yang memang barusan aku lihat berjalan sebentar ke arah samping rumah. Aku dan Bang Dharma yang mendengarkan ucapan Sanim dan Rahmat, suaminya Asih dan Titin, setuju dan mengatakan hal yang sama, tidak melihat apapun atau siapapun yang berjalan ke arah rumah ini. Bahkan Sanim juga bicara. Perlahan wanita itu mengeluarkan bau minyak mayat yang sama sebelumnya pagi tadi digunakan oleh Abah. Dan hal itu cukup menambah kaget ketika aku mendengarnya. Apalagi kejadian itu sudah Lilis dan Abdul alami sebelumnya. "Aneh, baru pertama," ucap Rahmat sambil menjatuhkan badannya untuk terbaring di atas lantai kayu ruangan tengah. "Apa mungkin perempuan itu sama ya dengan barusan?" ucapku dalam hati, diikuti kembalinya berdiri bulu pundakku. "Mungkin tetangga, Bang, di sebelah sana," jawab Bang Dharma yang aku tahu hanya berusaha menenangkan saja. "Bang, di kamarku saja tidak aku pakai. Biar aku saja yang tidur di sini," sahutku. Karena mungkin Rahmat mengerti juga jika tidur semuanya di tengah rumah tidak akan cukup. Rahmat lalu masuk ke dalam kamar untuk beristirahat. Sementara Sanim tetap saja merasa ada yang aneh dengan perempuan yang dilihatnya barusan sepulang dari masjid. Dan hal itu membuat yakin dalam diriku bahwa perempuan yang sama selama ini pernah aku lihat. Dan aku yakini bisa jadi salah dan benar, seperti apa yang pernah Abdul katakan padaku. Berkecamuk sudah pikiranku malam ini.
Bahkan ketika Bang Dharma mengajakku untuk merokok di luar pun sudah aku tolak dan memilih untuk membaringkan badan di lantai kayu yang paginya untuk yang terakhir kali Abah terbaring juga di sini. Hanya saja berbeda posisinya. Satu persatu mungkin aku harus bicarakan dengan Mbah Ajan besok, ucapku dalam hati sambil memejamkan mata, yang menjadi cara satu-satunya untuk melupakan sejenak semuanya. Walaupun tidak mudah cara satu-satunya ini. Pagi yang sudah datang seperti biasanya aku lewati dengan terlambat. Sementara hanya tersisa aku yang masih terbaring di ruangan tengah rumah ini. Aku memaksakan badan untuk duduk, benar-benar terasa pegal sekali. Bang Dharma, Sanim, dan Rahmat, juga istri-istrinya sedang duduk di depan teras depan rumah. Hanya kurang si Lilis dan Mama. Namun aku sangat kaget ketika melihat Mbah Ajan dan Ki Badar keluar dari kamar Lilis. "Man," ucap Ki Badar sambil duduk di sebelahku. Sementara Mbah Ajan langsung menghindariku, bahkan tanpa melihatku sama sekali. "Sudah, lupakan kejadian semalaman. Harus kasihan sama abah kamu. Lilis kaget dan masih ke bawah pikirannya. Jangan sampai Maman seperti Lilis," ucap Ki Badar sambil menepuk pundakku berkali-kali. "Siapa, Bah, sosok perempuan itu? Apa hubungannya dengan Abah? Abah sudah meninggal, seharusnya sudah selesai jika benar ada kaitannya," jawabku perlahan sama dengan nada Ki Badar. Bukan apa-apa, hanya kebetulan saja. Almarhum pernah berwasiat apa kepada kamu, Man. Dan itu jangan pernah diingkari," ucap Ki Badar sambil berdiri kembali. Tidak pernah, Ki. Sama sekali tidak ada. Ya, hanya wasiat pekerjaan saja," jawabku sambil berdiri. Ki Badar hanya menggelengkan kepalanya dan seolah tidak percaya dengan apa yang aku ucapkan. Padahal aku sudah jujur dan memang hanya itu yang aku terima sekarang. "Ya, yang sabar. Waktu bakalan terus berjalan," ucap Ki Badar sambil mengusap rambutku, lalu memelukku dengan erat. Padahal aku sama sekali tidak mengerti dengan ucapan dan sikap Ki Badar pagi ini. Setelah ucapan dan pelukan itu, Ki Badar dan Mbah Ajan pamit pada semua orang yang sedang duduk di teras depan. Namun anehnya, Asih dan Titin tidak tahu kenapa malah tatapannya berubah padaku. Memandangku pagi ini sangat penuh kebencian. Sambil berjalan perlahan karena merasakan pegal di badan, aku sudah berjalan menuju kamar mandi dengan membawa handuk yang aku sampirkan di bahuku. Di sini semalam wanita itu, mungkin itu benar Sekar Wangi, sesuai cerita Lilis, ucapku dalam hati sambil memperhatikan sekitar. Di depan ada Abdul, katanya penting, Man, cepat mandinya. Sanim dan Rahmat mau pada pulang juga hari ini, teriak Bang Dharma. Baru saja hari pertama Abah pergi, cepat sekali sih mau pulang, ucapku sambil mempercepat mandi. Selesai mandi, sudah terlihat Abdul temanku menunggu aku di depan. Walaupun cukup penasaran, ada hal penting apa dari Abdul sepagi ini. Sementara Asih dan Titin sibuk berkemas. Begitu juga dengan Sanim dan Rahmat, suami-suami mereka. Setelah mereka berbasa-basi kepada Mama, aku baru keluar dari kamar. Apa tidak nanti dulu saja? Kasihan Mama, baru hari pertama ini, ucapku kepada adik-adikku. Lilis dan Asih bahkan tidak menjawab yang aku katakan. Hanya menunduk saja. Begitu juga dengan Sanim dan Rahmat yang sepertinya sudah tidak mau menjawab ucapanku. "Sudahlah, Man. Mengerti saja dengan mereka. Mereka punya keluarga. Mereka punya pekerjaan," sahut Mama yang menjawab ucapanku. Karena suasana berubah menjadi tidak enak di tengah rumah. Lah, aneh. Mereka ini datang pas Abah mati, Mak. Dan mereka sudah begitu saja mau pulang. Padahal jangan kesinilah saja kalian. Percuma. Pergi sekarang juga. Tidak berguna. Kalian bisa jangan kesini lagi. Segala bawa-bawa keluarga. Ucapku dengan keras dan hal itu membuat seisi rumah kaget.
Man, bukan begitu man, ucap Kang Rahmat. Bukan begitu gimana? Apa bedanya kalian dengan tetangga? Aku kira kalian keluarga. Sudah, pergilah, pergi. Bentakku dengan suara lebih keras dari sebelumnya. Bahkan Bang Dharma hanya diam begitu saja. Juga dengan Mama dan Lilis hanya melihatku sambil terbaring badannya di kasur. Bahkan aku cukup kecewa dengan kalimat yang Mama ucapkan barusan. Setidaknya itu cukup menyakitkan aku yang menjadi kakak-kakaknya yang belum keluarga. Bahkan dari luar, karena suara kerasku barusan membuat Abdul sampai berdiri dari duduknya dan terus saja melihat ke arah dalam rumah. Ingat, kalau bisa kalian jangan kembalilah. Bentakku di depan muka Titin dan Asih dan juga di depan muka suaminya. Seisi rumah hanya diam dan tidak ada yang berani lagi keluar ucapan dari mulutnya. Karena aku semakin kesal dan emosi. Apalagi baru hari pertama Abah meninggal. Aku berjalan dengan kesal menemui Abdul. Di rumah aku saja man, ayo cepat ikut, ucap Abdul dengan wajah yang sangat serius. Segera aku berjalan bahkan tanpa menggunakan sandal terlebih dulu. Karena masih bergelut dengan emosiku. Dan hanya berjalan mengikuti langkah Abdul. Ayo lewat dapur man, ucap Abdul sambil menggerakkan kepalanya ke samping. Tanpa menjawab aku langsung berjalan dengan cepat menuju dapur Abdul. Sementara istrinya Abdul sedang menjemur pakaian pagi ini. Kenapa barusan man? Tenang, harus banyak sabar. Anaknya Mbah Warman yang laki-laki hanya kamu man. Harus bisa menjadi orang tua di rumah. Kasihan Maidah man, ucap Abdul sambil memberikanku rokok. Harusnya aku yang tanya duluan. Ada penting apa sih Dul? Jawabku. Ini Kang kopinya, sahut istri Abdul dan langsung mengucapkan bela sungkawa kepada aku atas kematian Abah. Dan aku hanya menjawabnya dengan memberikan senyuman. Sudahlah, barusan aku sedang emosi saja. Asih dan Titin malah sudah mau pulang. Padahal maksudku kasihan Mama malah bela mereka. Membawa nama keluarga Dul. Akunya saja yang tersinggung mungkin, jawabku sambil meminum sedikit kopi yang masih panas dan langsung membakar rokok. Mungkin ini tidak ada kaitannya man dengan kepulangan Asih dan Titin, tapi bisa saja ada. Dan yang pasti ini ada kaitannya dengan kejadian Lilis kemarin maghrib, ucap Abdul. Aku benar-benar kaget, bahkan kopi yang kedua kalinya yang barusan aku minum belum sampai ke tenggorokan akan keluar lagi. Dan kenapa Abdul bisa tahu? Kamu tahu dari mana Dul? Tanyaku. Kang Sanim cerita padaku yang memanggil Bah Ajan. Sebelum kamu selesai mandi, jawab si Abdul. Aku cukup bisa menerimanya. Dan memang tidak mungkin Lilis bisa bertahan sendiri dengan apa yang dilihatnya kemarin. Terus, lalu kenapa? Tanyaku semakin penasaran. Sepagi ini kamu harus tahu man. Sebelum kabar tersebar di kampung ini dan sampai pada Lilis dan Mama, kuburan Mbah Warman ada yang menunggunya man. Perempuan man, rambutnya panjang, dan satu orang yang lainnya melihat perempuan itu cantik, dan satunya lagi melihatnya wajahnya hancur, ucap Abdul perlahan menjelaskan. Hah? Serius ini Dul? Tanyaku sangat kaget dan tidak percaya dengan ucapan Abdul. Apalagi kemarin di waktu maghrib, aku juga melihat hal yang sama di dekat bekas pemandian mayat Abah. 3 orang man, 3 orang ini bukan 1 orang. Mungkin kalau 1 orang, aku tidak akan secemas ini. Dan jalan ke kuburan umum kan memang dilalui yang ingin keluar ke kampung sebelah atau yang mau masuk kampung ini. Letaknya kan juga hampir dekat perbatasan, ucap Abdul menjelaskan dengan sangat khawatir. Aku hanya bisa menerima kenyataan dari cerita Abdul, walaupun kemungkinan benarnya sangat besar. Tapi aku harus percaya bahwa memang kejadian itu sudah aku alami. Man, jangan jadi emosi. Tolong ini sampaikan pada Mama agar tidak sakit hatinya. Apalagi kepada Lilis, kabar seperti ini bakalan jadi gosip di kampung ini. Percaya saja pada aku man, ucap Abdul sambil menepuk pahaku dengan pelan. Aneh Dul. Aku kasihan pada Abah. Sebenarnya dosa apa yang membuatnya harus seperti ini? Bahkan sebelum meninggal, Lilis bilang Abah menyebutkan nama Sekarwangi dan mengucapkan maaf berkali-kali. Apa itu dosanya Dul? Lantas, jika benar kasihan Abah, lalu
Siapa ya Sekarwangi itu? Ucapku perlahan, bahkan kopi panas yang berubah menjadi hangat dan batang rokok yang semakin terbakar sama sekali tidak mengeluarkan rasa nikmat seperti biasa. Untuk sekedar menenangkan aku saat ini pun sama sekali tidak bisa. Man, satu-satunya kunci untuk memastikan kebun tebu tidak ada kaitannya dengan Abah dan segala kejadian barusan, apalagi itu nama keluar dari mulut Bah Warwan, hanya Bah Ajan, Man. Hanya orang itu yang tahu, ucap si Abdul. Dan untuk pertama kalinya aku langsung setuju dengan perkataan Abdul. Apalagi sebelum tidur semalam sudah aku inginkan hal itu untuk segera aku lakukan. Bapak aku bahkan malam itu bilang, setelah maghrib, Kang Sanim, suaminya Asi adik kamu, dan Kang Rahmat suaminya Titin, bicara lama di depan masjid. Mikir tidak kenapa mereka pulang duluan. Memikirkan kenapa mereka pulang duluan. Ya tapi semoga tidak ada kaitan apapun, Man, ucap si Abdul. Lalu ingatlah aku sesuatu hal dari obrolan aku dengan Abdul pagi ini. Ada Dul, ada kaitannya. Sanim dan Rahmat pulang dari masjid setelah Isya dan melihat perempuan yang mengeluarkan bau minyak mayat. Seperti kamu dan Lilis pernah menyiumnya dari Abah kan? Benar kan? Tanyaku. Iya, malam terakhir Abah pulang dari kebun tebu. Ya kalau soal Lilis yang mencium baunya juga aku baru dengar sekarang, ucap si Abdul. Iya, aku juga baru bilang maaf. Setelah pagi itu, pasti Sanim sudah mendengarkan cerita dari Lilis atau Mama dan langsung meminta bantuan pada Pak Ajan dan Ki Badar yang barusan, ucapku. Nah itu, Man. Lalu, Man, ucap Abdul sambil membakar rokok kreteknya lagi. Ya berarti mereka setuju benar adanya sosok perempuan itu. Dan pasti Pak Ajan akan mendengar kabar perempuan yang dilihat di kuburan Abah. Semuanya ini berkaitan, Dul. Dan benar, Bah Ajan kuncinya. Itulah yang membuat Asi dan Titin barusan beda sikapnya kepadaku. Dan Mama juga, ucapku perlahan. Sudah tidak ada cara lain, Man. Kan kali ini Bah Ajan. Kasihan Abah kamu, Man. Kalau sudah meninggal saja, masih saja jadi bahan gosipan jelek di sini, jawab Abdul yang setuju dengan ucapanku. Pasti. Hari ini juga aku selesaikan, Dul, ucapku. Tapi ya ingat, Man, pakai cara yang baik, Man, jawab Abdul. Seketika ucapan Abdul mengingat kembali bagaimana Bah Ajan membohongi Rojak malam itu. Dan hal ini yang membuatku semakin penasaran dan butuh sebuah pembenaran dengan hal yang akan nantinya aku dengar dari Bah Ajan. Karena matahari mulai meninggi dan pasti dua adikku sudah bakalan tidak ada dari rumah. Aku meminjam sandal Abdul agar bisa langsung menuju rumah Bah Ajan. Ini amplop dari anak-anak ronda, Man. Terima, ucap Abdul sambil mengeluarkan amplopnya dari saku celana. Padahal tidak usah, Dul, merepotkan, jawabku sambil menerimanya. Anggap saja buat beli tembakau dan kertas papir lah, ucap si Abdul. Aku hanya tersenyum dan langsung berjalan ke arah di mana rumah Bah Ajan berada. Apalagi dalam hati dan pikiranku beradu kuat untuk menilai Bah Ajan sebenarnya. Dan aku juga yakin bahwa Bah Ajan akan mengetahui sebenarnya yang terjadi. Sambil perlahan berjalan, beberapa warga kampung yang berpapasan denganku hanya memberikan kalimat bela sungkawa dan bertanya kepadaku saja. Namun, aku hanya menjawab dengan senyuman. Apalagi pikiranku sedang berkecamuk sedari malam kemarin, dan pagi ini sudah cukup. Walaupun sebenarnya rasa pegal di badanku ingin rasanya hari ini aku pakai untuk beristirahat, karena besok sudah pasti aku kembali ke sawah dan malamnya ke kebun tebu untuk melanjutkan warisan pekerjaan dari abahku. Melewati beberapa rumah warga kampung dengan pikiran yang tidak tahu hal mana dulu yang harus aku dahulukan, membuatku hanya menunjukkan wajah biasa saja. Walaupun di balik semua ini, sudah tidak bisa lagi aku tahan apapun yang selama ini aku rasakan. Assalamualaikum, Bah. Assalamualaikum. Ucapku sedikit berteriak karena melihat di dalam rumah Bah Ajan sepertinya tidak ada siapa-siapa. Assalamualaikum. Ucapku sedikit lebih keras sambil mengetuk pintu. Sebentar. Ucap suara yang aku kenal itu adalah istri Bah Ajan. Loh, Man, cari Bah Ajan ya? Bah Ajan ke kota,
ke anak pertamanya sambil nyari rumah buat bulan depan kan mau pindahan. Abah memang tidak bilang tadi pagi, ucap istri Pak Ajan. Loh, kok pindahan? Pindahan rumah maksudnya, Bu? Jawabku yang sebenarnya sangat kaget. Iya, anak pertama ibu beli rumah di sana. Ini mau dijual buat tambah-tambah ngebangun. Dan Mbak Ajan juga ngajak pindah ke sana. Dua anak perempuan ibu juga sudah jarang pulang kan ke sini. Jawab istri Mbak Ajan sambil mempersilahkan aku masuk. Namun aku tolak, apalagi di rumah Mbak Ajan hanya istrinya saja. Oh begitu, Bu. Seperti tadi bilang, cuma Maman gak dengar aja, Bu. Kapan memangnya? Hanya aku sangat penasaran. Karena aku banyak hal yang belum aku selesaikan dengan Mbak Ajan. Nah, sepertinya begitu. Barusan juga katanya sudah bilang sama Mak Ida. Apalagi setelah kemarin Mbah Warman, Bapak Maman berpulang kan. Ya, kasihan Mbah Ajan. Siapa lagi sahabatnya di sini? Ya, rencana bulan depan setelah panen kebun tebu saja man pindahan. Jawab istri Mbah Ajan menjelaskan. Baik, Bu. Terima kasih infonya. Palingan Maman titip pesan saja. Barusan ke sini ada hal yang perlu dibicarakan dengan Mbah Ajan. Ucapku sambil kemudian pamit. Rencana kepindahan Mbah Ajan tidak terlalu aku pusingkan sebenarnya. Apalagi itu adalah keputusan keluarga Mbah Ajan. Namun, selama yang ingin aku tahu belum sempat Mbah Ajan jelaskan, mungkin aku akan mengejarnya sampai aku ketahui. Apalagi, pikiranku buruk. Ini adalah salah satu caranya menghindar dari aku. Apalagi, pikiran burukku, ini adalah salah satu caranya Mbah Ajan menghindar dariku. Walaupun memang benar adanya dua anak perempuan Mbah Ajan memang sudah seumuran Asih, adik paling besarku dan sudah lama tinggal di kota. Karena gagal berjumpa dengan Mbah Ajan dan hari semakin panas juga, aku menyempatkan berbeda jalur pulang agar bisa melewati warungnya Karim untuk mengikuti saran Abdul menggunakan uang di dalam amplop untuk membeli tembakau dan kertas papir yang memang hampir habis. Terlihat dari jauh warung Karim sedang kosong, tanpa ada seorang pun yang berbelanja di sana. Aku langkahkan kaki sedikit cepat. Hehe, man, tembakau, pasti ini sama kertasnya. Ucap Karim yang baru saja melihat ke arahku. Anehnya, seperti kaget Karim dengan kedatanganku ke warungnya. Biasa saja, Rim. Kalau melihatku, seperti melihat setan saja. Ah, ya, biasa, tembakau sama papirnya. Ini uangnya. Ucapku sambil memberikan uang yang sebelumnya aku ambil dari dalam amplop. Hehehe, maaf, man. Bukan begitu. Duh, tadi pagi malah ramai. Ucap Karim sangat malu. Ya, sudah jangan diteruskan Karim. Aku sudah dengar. Ucapku pasti sesuai dengan cerita Abdul sebelumnya. Iya man, maaf. Masa mereka bilang, maksudnya ibu-ibu itu bilang wanita yang di kuburan Mbah Warman itu sama dengan yang muncul di kebun tebu. Dan bilang selanjutnya anaknya juga bakalan sama nasibnya. Ucap si Karim. Ini, paskan uangnya. Mulut kamu sama emak-emak ibu-ibu itu tidak beda jauhnya, Rim. Biadab. Ucapku membentak sambil menggebrak meja sayur dan hanya menyimpan uang kemudian memberikan tatapan tajam ke arah Karim. Maaf, man. Maaf. Ucap Karim benar-benar ketakutan. Dan baru pertama kali juga aku membentak Karim. Tetap saja aku pandang wajahnya. Apalagi ucapan Karim lah yang seperti membangkitkan emosiku. Apalagi emosiku akhir-akhir ini tidak pernah benar-benar tenang. Setelah dirasa cukup memberikan pelajaran kepada Karim, kembali aku berjalan ke arah rumah dan membenarkan semua perkataan Abdul. Apalagi mungkin sudah sampai ke telinga Mama dan Lilis. Apalagi kabar seperti ini, yang sepertinya benar akan cepat meluas dan menjadi bahan bahasan tentang Abah. Malam ini juga aku pastikan akan aku datangi kuburan Abah sebelum ke kebun tebu. Ucapku. Tidak lama karena aku percepat langkahku. Setelah melihat rumah dari kejauhan, karena rasa khawatir dan tidak tega aku kepada Mama dan Lilis jika mendengar hal yang sama seperti Karim ucapkan padaku tentang Abah. Ma, Lilis, teriakku sambil melihat ke dalam rumah. Namun aku yakin bakalan ada di dalam dapur. Ma, ucapku. Benar saja Mama dan Lilis sedang makan bersama Bang Dharma. Lanjut saja Mama menyuruhku untuk makan bersama. Namun aku tolak dan menunggu makan mereka selesai semua. Sudah, cepat makan man.
Jangan didengar omongan tetangga atau siapapun juga. Mama tidak sakit hati kok. Sudah dengar juga barusan sekali sebelum Maman sampai, ucap si Mama. Iya Kang, Lilis juga sudah sembuh kok, nggak apa-apa, saut Lilis sambil mengunyah makanannya. Tidak, bukan begitu. Maman tidak mau saja Mama dan Lilis sakit hati dengan ucapan-ucapan dan gosip yang sedang ramai, Mak, ucapku perlahan. Man, sudah. Abang selama 1 minggu di sini nggak kerja dulu, menemani kalian. Sudah, biarkan saja. Bisa jadi benar, bisa jadi salah. Tugas kita menguatkan Mama dan Lilis dan diri kamu juga, ucap Bang Dharma dengan sangat bijaksana. Walaupun aku tahu Bang Dharma pasti menyimpan rasa penasaran yang sama denganku. Karena jauh sebelum hari ini pernah membahas soal kebun tebu yang diceritakan Lilis kepada Bang Dharma, lengkap dengan penasarannya kepada Abah saat itu. Aku hanya duduk saja melihat Mama, Lilis dan Bang Dharma makan bersama. Sementara pikiranku belum benar-benar tenang. Apalagi informasi dari istrinya Mbah Ajan tentang rencana kepindahannya setelah panen kebun tebu. Pagi, Mbah Ajan bilang mau pindah rumah ya, Mak? Tanyaku sambil menghisap rokok yang sudah aku linting sebelumnya. Iya, Man. Tahu dari mana, Man? Tanya Mama. Barusan Maman ke rumahnya. Ada yang perlu diobrolkan saja masalah kebun tebu, Mak. Ucapku berbohong padahal tentunya ada tujuan lain. Oh, pantesan tahu. Padahal Mama belum bilang, jawab si Mama sambil berdiri dan membereskan makanan karena telah selesai makan. Bang Dharma hanya mengangguk saja tanpa keluar ucapan apapun lagi. Sementara Lilis langsung membantu Mama. Rencanaku hari ini untuk pergi ke sawah Pak Haji aku urungkan, apalagi setelah Mama memberikan saran padaku untuk memulai aktivitasku besok saja. Abdul, ucapku di depan rumah Abdul ketika hari menjelang sore. Karena dari siang sampai sore, aku habiskan waktu untuk tidur saja di rumah. Dan belum ada kesempatan bicara empat mata dengan Lilis. Padahal banyak hal yang ingin aku bicarakan. Masuk, Man, baru selesai mandi. Tumben sudah bawa senter. Mau kemana? Tanya si Abdul. Dul, tidak lama lagi akan mendekat waktu maghrib. Aku ingin membuktikan datang ke kuburan Abah. Mau antar? Tanyaku. Abdul yang mendengarkan ucapanku langsung mengkerutkan dahinya. Aku bawa obor dulu ya, sebentar tunggu, jawab Abdul tergesa-gesa. Aku sudah bawa senter, Dul, tenang, ucapku sambil menunjukkan peninggalan Abah yang sekarang sudah aku kalungkan talinya seperti biasa. Tidak lama, Abdul sudah keluar rumah melalui jalan dapur rumahnya. Dengan tergesa-gesa dan obor yang belum menyala sudah dipegang tangan Abdul. Aku bilang ke rumah kamu, Maitah perlu bantuan. Ayo cepat, sebelum istriku tanya-tanya sama kamu, Man, ucap si Abdul. Sambil menerima juga sandal yang sebelumnya aku pinjam pagi tadi. Selama perjalanan menuju kuburan Abah, aku bercerita kepada Abdul soal rencana kepindahan Mbah Ajan ke kota. Dan hal itu cukup membuat Abdul juga heran dan tidak percaya. Namun setelah aku jelaskan dengan rinci, barulah Abdul mengerti. Dan obrolan itulah yang mengantarkan langkahku menuju kuburan Abah. Bahkan hari sudah semakin sore ketika aku baru setengah jalan. Dan perlahan langit berubah menuju gelap. Jalan ini kemungkinan kemarin yang sama, Man, dilalui mereka yang melihat penampakan itu, ucap si Abdul. Ya, wajar, jalan setapak lebih dekat masuk dan keluar kampung, Dul, jawabku. Dari kejauhan, kuburan di mana kemarin siang Abah dimakamkan sudah terlihat jelas olehku. Bahkan aku melarang Abdul untuk menyalakan obornya. Aku mau sambil membersihkan makam Abah. Pasti banyak daun bambu di atasnya, ucapku yang semakin dekat. Wah, Jerman, lihat saja, sekelilingnya pohon bambu, jawab si Abdul. Benar saja. Dan baru pertama kali aku masuk area kuburan yang hanya beberapa saja setiap kuburan yang sudah dikelilingi oleh batu-batu sebagai tandanya. Dan hanya makam apa saja yang masih menancap nisannya dari kayu. Aku tidak tahu apa yang dirasakan Abdul karena hari semakin gelap. Dan aku yakin waktu maghrib sudah berlalu beberapa menit yang lalu, mengakibatkan cahaya gelap semakin pekat. Apalagi cahaya dari langit tertutup oleh beberapa pohon bambu yang banyak. Sabar, Man, ucap Abdul sambil mengusap pundakku. Sementara aku sedang menyingkirkan daun-daun bambu di atas kuburan yang masih berwarna merah tanah. Iya, Dul, iya, jawabku yang masih setengah jongkok.
Pandangan mataku melihat sekitar dengan samar-samar gelap. Hanya asap dari rokok Abdul saja yang aku lihat. "Nyalakan saja obornya, Dul," ucapku. Karena semakin gelap dan beberapa pohon bambu yang terkena angin mengeluarkan suara khasnya. Perlahan terdengar suara korek yang bergesekan dengan wadahnya. Dan perlahan juga cahaya dari obor api menyala dari tangan Abdul. "Sudah, ayo man. Tidak ada yang berarti," ucap si Abdul. Aku hanya mengangguk, bahkan rasa penasaran yang besar sedari tadi membawaku ke kuburan Abah saat ini perlahan jadi berubah dengan rasa tidak tega dengan keadaan yang terjadi. "Ayo, sudah pulang saja. Kemarin mungkin jam segini sama ya, Dul. Dan mungkin kemarin yang melihatnya sosok perempuan itu, ya kebetulan saja," ucapku sambil melangkah berjalan membelakangi kuburan Abah. "Iya, sudahlah man. Tidak mungkin juga 2 kali atau 2 malam sosok perempuan itu ada," jawab Abdul sambil melewati beberapa makam yang berbatu sebagai nisan. Dan perlahan keluar dari area kuburan itu. "Man, siapa ya Sekarwangi itu ya kira-kira? Penasaran sebenarnya aku ini. Apa mungkin ada kaitannya dengan kebun tebu, man?" Hanya Abdul. Aku hanya menggelengkan kepala karena aku merasakan ada sesuatu yang menarikku untuk melihat kembali ke belakang. Apalagi setelah ucapan Abdul itu yang sontak membuat bulu pundakku berdiri. Baru saja kurang dari 10 langkah, aku langsung berhenti. "Dul, perasaan aku tidak enak," ucapku di bawah sinar obor yang Abdul pegang. "Sama man," ucap Abdul yang langsung berbalik badan. Segera aku ikuti gerakan badan Abdul. Dan memang tidak ada apa-apa di belakang. Karena semakin tidak enaknya perasaanku, aku nyalakan lampu senter dan menyoroti ke arah kuburan, tepatnya di mana makam Abah berada. "Aman tapi, Dul," ucapku sambil melihat ke arah Abdul. "Itu man, siapa itu man?" jawab Abdul dengan keras karena kaget. "Mana, Dul?" ucapku sambil mengarahkan baterai ke arah di mana tangan Abdul menunjuk. Sama sekali aku tidak melihat apapun dari cahaya kuning lampu senter. "Tidak ada siapa-siapa juga, Dul," ucapku. "Ada man, sumpah ada. Barusan jalan ke dekat makam Mbah Warman," jawab Abdul yang mulai ketakutan, terlihat dari wajahnya yang mulai keluar keringat. "Tuh lihat, mana? Tidak ada apa-apa," ucapku sambil kembali mengarahkan lampu senter ke seluruh penjuru makam. Sudah, ayo kita pulang man," jawab Abdul sambil menarik lenganku dan berjalan dengan langkah yang cepat. Sampai pada masuk ke pemukiman warga. Dan lumayan jauh dari kuburan, langkah Abdul terhenti dan mengeluarkan rokoknya. "Serius man, kamu boleh tidak percaya. Ada man sosok itu, serius ada benar adanya. Lihat man, aku lihat. Tidak pernah kan aku sepanik ini dan keringat seperti ini. Untuk apa juga aku berbohong atau mengada-ada. Pelan jalannya, aku lihat pakai baju hitam, rambutnya panjang menutupi wajahnya man. Percayakan sama aku man," ucap Abdul dengan wajah yang sangat panik. Benar juga ucapan Abdul itu. Apalagi baru pertama kali aku melihatnya seperti itu. Ya, aku percaya Dul. Kalau sesuai yang kamu lihat sama dengan apa yang aku lihat di rumah," ucapku sambil memberikan korek api agar Abdul menyalakan rokok yang dari tadi hanya dipegangnya. Aku hanya mengangguk sambil membakar rokoknya dan kembali lagi berjalan denganku menuju rumahnya. Di sepanjang jalan, aku mengucapkan maaf kepada Abdul karena harus ikut pada masalah yang sekarang aku alami. Dan tidak beruntungnya barusan aku tidak melihatnya langsung sosok perempuan di kuburan dekat makam Abah itu. "Kan aku sudah pernah bilang man, Mbah Warman sudah seperti bapakku juga. Ya sudah memang harus seperti ini mungkin caranya," ucap Abdul yang mulai turun keringatnya dari bagian wajahnya. Apa mungkin semua yang aku alami dengan segala keanehannya benar ada tujuannya ya, yaitu Abah, ucapku dalam hati. Suara beduk isya terdengar ketika aku baru sampai di rumah Abdul. Dan aku membayangkan dengan waktu yang belum cukup malam sekali. Terbayang bagaimana kemarin orang-orang yang melihat perempuan di kuburan Abah. Sementara sekarang menjadi gosip di warga kampung adalah hal yang wajar. "Terima kasih ya Dul, aku besok malam mulai ke kebun tebu lagi. Mungkin dari sana dan dari pekerjaan Abah akan jelas semuanya. Ya walaupun aku tidak tahu caranya," ucapku sambil pamit kepada Abdul. "Baik man, tenang saja, aku tidak akan seperti orang-orang itu.
akan aku jadikan rahasia kejadian barusan, Man. Jawab si Abdul. Dengan langkah dan perasaan yang semakin berkecamuk. Apalagi setiap kejadian baru saja hari kedua kematian Abah selalu langsung ditunjukkan kebenarannya. Aku semakin bingung dengan semua ini. Namun di sisi lain merasa kasihan hal ini menimpa Abah. Dari mana, Man? Sini, duduk dulu, ucap Kang Darma ketika melihatku sampai di depan rumah. Dari kuburan Abah, Kang, ucapku sambil duduk dan meminum kopi yang disodorkan tangan Bang Darma. Pasti, Abang juga pasti nyangka kamu dari sana. Gimana? Tanya Bang Darma. Iya, ada. Abdul melihat, Kang. Jawabku datar sambil membakar rokok Bang Darma. Pasti, Man. Abang sudah cukup percaya dengan ucapan Lilis istri Abang juga. Dan benar kata Lilis, sosok perempuan itu sama dengan apa yang Lilis lihat, ucap Bang Darma. Mama percaya, Bang, ucapku. Tidak pernah percaya. Wajar, Mama juga masih suasana duka, jawab Bang Darma. Bang, saut Lilis sambil berjalan keluar. Mama sudah tidur, jawab Bang Darma. Iya, barusan sudah ngecilin lampu semprongnya, ucap si Lilis. Aku melihat ke dalam memang tidak terlalu terang seperti barusan lampu semprongan yang tertempel di dinding sudah kecil keluar cahayanya. Di mimpi Lilis, Bang, Abah ada di jurang, samar-samar seperti di kebun tebu. Teriak sangat kencang minta tolong, ucap si Lilis. Dan aku benar-benar kaget mendengar ucapan Lilis itu. Apalagi malam sebelum paginya Abah meninggal, aku melihat Mbah Aja dan Roja melakukan ritual yang tidak aku pahami. Abang baru dengar, Lis, ucap Bang Darma. Sengaja Lilis nunggu Mama tidur biar bisa bicara bertiga seperti ini. Percaya tidak percaya, Abah berjalan bareng dengan perempuan yang sama dengan Lilis lihat di pintu dapur, Bang. Wajahnya sama persis. Darah di muka dan sekujur tubuhnya sama. Bekas sayatan pisau di lengannya. Dan bagian lehernya juga sama semua, ucap Lilis perlahan, menjelaskan dengan wajah yang ketakutan. Bulu pundakku berdiri begitu saja. Apalagi setiap ucapan Lilis memutar kembali dalam ingatanku setelah sekian banyak kejadian yang sudah aku alami, ditambah ucapan Lilis tentang kebun tebu dan jurang. Lalu maksudnya apa, Lis? Apa yang dibicarakan sama Ki Badar? Yang katanya soal sudah lupakan, sudah lupakan. Abang dengar beberapa kali pagi tadi pas Maman ini masih tidur, jawab Bang Darma dengan sangat penasaran. Ya soal barusan, Bang. Maksudnya jangan dibicarakan begini, jangan diceritakan pada siapapun. Ya makanya bilang sudah lupakan, kata si Badar. Dan pas Lilis bilang nama Sekarwangi dan bertanya pada Ki Badar dan Mbah Ajan yang ada di samping Lilis langsung kaget, terutama Mbah Ajan, jawab si Lilis. Tiba-tiba dari arah samping rumah, tepatnya dari dekat kamar mandi, terdengar benda jatuh yang sangat keras. Sontak membuat aku dan Bang Darma melihat ke arah situ. Dan tidak ada apapun. Oh iya, Lilis lupa. Kata Mbah Ajan, jangan sebut nama itu dan jangan kasih tahu siapapun. Namun ya sudah terlanjur, Abang dan Bang Maman sudah tahu, ucap Lilis tiba-tiba ketika aku dan Bang Darma sudah duduk kembali dengan perasaan yang sama merasakan keanehan dari suara barusan. Sudah, Lis, kalau takut jangan bilang lagi nama itu. Ini harus selesai cepat. Bang Darma tahu di mana rumah Ki Badar? Tanyaku tiba-tiba. Ya tahu. Sanim cerita dan pasti Abang tahu patokan-patokannya. Sanim pagi itu bareng Mbah Ajan menyusul Ki Badar. Dan Abang juga curiga Sanim dan Rahmat pasti tahu satu hal dari Mbah Ajan pas kemarin pulang dari masjid. Makanya pagi tadi mereka pulang, ucap Bang Darma. Bisa jadi, Bang. Namun Kak Titin dan Kak Asih bilangnya ketakutan semalam pas bangun lihat sosok perempuan berdiri di dapur ketika terbangun ingin mengambil minum. Anehnya Kak Titin dan Kak Asih bangun kok bisa barengan ya, jawab si Lilis. Abang jelaskan di mana rumah Ki Badar. Begini saja, Bang Darma jelaskan di mana rumah Ki Badar. Malam ini Maman tidak akan ke kebun tebu. Dan sebelum berjumpa dengan Mbah Ajan untuk menanyakan yang sebenarnya, kita temui dulu Ki Badar, sahutku. Apalagi keadaannya ternyata jauh lebih buruk yang menimpa aku dan Abdul. Bahkan semua adik-adikku sudah melihat sosok perempuan itu, yang aku yakini sosok itu sama dengan yang ada di kuburan.
Jangan sendirian bang. Temani saja, minta temani Bang Dharma saja. Biar cepat sampai. Soalnya ini sudah parah. Dan Lilis yakin dan membenarkan gosip yang melihat perempuan di kuburan Abah juga, ucap Lilis yang sangat khawatir. Sementara Bang Dharma dan aku hanya saling menatap, seolah setuju dengan pikiran seorang laki-laki yang selanjutnya harus seperti apa. Lilis di sini juga bisa jaga mama. Tapi ya bilang saja ke Bang Abdul sering-sering kesini, cek di sini malam ini selama abang dan Bang Dharma pergi, ucap si Lilis. Iya man, cepat siap-siap duluan ke rumah Abdul. Abang nanti bawa opor 2 sekalian nyusul ke rumah Abdul, sahut Bang Dharma. Aku segera masuk ke dalam diikuti oleh langkah Lilis dan sangat khawatir apalagi melihat mama sedang tertidur lelap. Suara decitan kayu yang aku injak dan Lilis injak benar-benar mengingatkan aku di mana semua keadaan ini berawal. Pegang ini, simpan di mana kamu tidur di bawah kasur. Kalau ada apa-apa teriak dan jangan tinggalkan mama ya, ucapku sambil memberikan pisauku kepada Lilis. Apalagi keadaan sedang mencekam seperti ini. Iya Kang, siap. Akang, iya Bang, siap. Abang hati-hati jagain juga Bang Dharma ya, ucap si Lilis. Bawa saja lampu sembrongan ini ke dalam kamar mama. Bilang, Maman dan Bang Dharma lagi ada penting gitu saja. Sebisa-bisanya yakinkan mama semuanya baik-baik saja, ucapku. Sambil menyambut lampu sembrongan yang menyala. Dan menempel di dinding. Lilis hanya mengangguk dan menerima lampu sembrongan. Sementara Bang Dharma lagi bersalin dan membawa samping sepertiku yang tersampai di bahunya. Nanti abang kunci semua. Kamu duluan saja man, ucap Bang Dharma. Tanpa menjawab, segera aku keluar rumah dengan senter lampu masih mengalung talinya di kepalaku dan berjalan cepat ke arah rumah Abdul kembali. Harus selesai. Siapapun perempuan itu dan bagaimanapun semua ini harus selesai. Kasihan Abah, ucapku sambil berjalan. Sesampainya di rumah Abdul, aku sangat beruntung dan senang sekali. Lampu semprong dan obor di depan rumahnya masih menyala. Segera aku memanggil Abdul. Lah, man, balik lagi, tanya Abdul kaget. Gini Dul, minta tolong ya. Dan harus bisa keadaannya semakin genting. Aku dan Bang Dharma akan berkunjung malam ini juga ke rumah Ki Badar. Tolong awasi rumahku sesekali saja. Di rumah ada Lilis dan mama saja, ucapku. Sementara dari kejauhan sudah terlihat cahaya obor yang dibawa oleh Bang Dharma. Oh baik man, bisa. Pasti aku cek sesekali ke sana tiap 1 jam. Hati-hati ya. Benar, siapa tahu Ki Badar bisa kasih jalan. Pertama sebelum kamu bicara dengan Pak Ajan. Benar man, siapa tahu Ki Badar bisa kasih jalan pertama sebelum kamu bicara dengan Pak Ajan. Pergi saja, tenang saja urusan rumah, Lilis dan mama, tanggung jawabku, ucap Abdul sangat memberikan keyakinan padaku. Man, teriak Bang Dharma. Oke, baik bang, jawabku sambil pamit kepada Abdul. Man, hati-hati man, sahut si Abdul. Segera aku berjalan dengan Bang Dharma untuk keluar kampung melalui jalan kuburan, satu-satunya jalan pintas keluar dari kampung ini. Bahkan Bang Dharma yang menyarankan jalan ini. Perasaan abang seperti dikabulkan mang. Apalagi dari sakitnya Abah dan sampai meninggalnya, abang yakin ada hal yang belum selesai semua ini, ucap Bang Dharma. Sambil berjalan bersebelahan denganku yang sama memegang obor setelah sebelumnya aku nyalakan. Iya Kang, tidak tahu kenapa ucapan Lilis dan mimpinya, Maman yakin ada hubungannya dengan kebun tebu, ucapku, dan Bang Dharma hanya mengangguk dan setuju dengan ucapanku itu. Apalagi yang mengiringi langkahku malam ini penuh kecemasan meninggalkan rumah dalam keadaan seperti ini. Abang sedikit tenang, Abdul bisa diandalkan, ucap Bang Dharma yang tidak terasa sudah melewati kuburan Abah kembali untuk kedua kalinya malam ini. Walaupun ini jauh lebih malam. Iya bang, ini bang, di sana mereka sering melihatnya, ucapku sambil menyorotkan lampu senter ke arah kuburan. Sudah man, biarkan saja. Yang terpenting kita harus segera tahu agar semua ini cepat selesai. Ini baru hari kedua Abah pergi dan semuanya sudah seperti ini, jawab Bang Dharma. Aku menuruti ucapan Bang Dharma dan mengikuti langkahnya yang terbilang cepat. Karena untuk sampai ke rumah Ki Badar harus melewati satu kampung tetangga. Dan rumahnya dari Bang Dharma yang tahu dari cerita Sanim di perbatasan kampung tetangga. Sudah hampir tidak terhitung beberapa jam aku berjalan. Mungkin lebih dari 1 jam. Setelah melewati jalanan umum kampung tetangga yang sama sepinya dengan kampung di mana rumahku berada, aku dan Bang Dharma
Sudah beberapa kali berbelok, barulah terlihat rumah yang tidak beda jauh denganku. Masih panggung dan banyak obor yang menyala. Ingat ya Man, yang barusan abang bilang, jangan banyak basa-basi, kita tidak punya banyak waktu. Kasihan Mama dan Lilis di rumah, ucap Bang Dharma ketika sebentar lagi akan sampai di rumahnya Ki Badar.